adik-adik, tadi kita sudah mengetahui bagaimana tips agar kita dapat terhindar dari nafsa. Masih berhubungan dengan materi kita yang pertama, materi kita selanjutnya adalah mengenai pencegahan suatu permasalahan yang cukup meresahkan dan seringkali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa nih adik-adik? Yap, benar sekali. Materi kita selanjutnya adalah mengenai pencegahan kenakalan remaja, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Leonisha Sagita, SIK dari Polresta Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu adik-adik, mari kita cermati dan mari kita saksikan bersama bagaimana materi tentang pencegahan kenakalan remaja. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah SMA dan SMK jajaran Kota Yogyakarta beserta guru dan staf yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMU dan SMK wilayah Kota Yogyakarta. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, Kompol Leonisha, ingin menyampaikan materi tentang penanggulangan kenakalan remaja. Pertama-tama mari kita pengertian tentang kenakalan remaja. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyalahi aturan sosial di lingkungan masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian kenakalan remaja menurut seorang sosiolog bernama Kartini Kartono ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Dari pengertian-pengertian ini kita bisa pahami bahwa kenakalan remaja menurut dalam konsep psikologi yang dijelaskan oleh seorang tokoh bernama Elizabeth B. Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, menyatakan secara psikologis remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, atau usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah ikatan orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masyarakat. Perlu kita garis bawahi di sini, remaja masuk dalam sebuah rentang kehidupan di mana ada masa peralihan antara anak dan dewasa, sehingga remaja merasa masih mencari jati diri, masih mencari pengakuan akan menjadi apa mereka nanti. Setelah memahami pengertian dari kenakalan remaja tadi, kita juga perlu mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Karena apa? Dengan kita mengetahui faktor-faktor yang ada, kita dapat selanjutnya menganalisa untuk selanjutnya dapat mencari solusi dari pemecahan masalah tersebut. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja itu ada, saya bagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, serta faktor lainnya. Faktor internal itu sendiri, yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua, yaitu mencapai identitas peran sebagai apa seorang remaja tersebut. Kemudian faktor internal yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku dalam tanda kutip nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan 2 tingkah laku tersebut.
namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Mungkin di sini istilah-istilah ini agak sulit dipahami, tapi ini untuk pemahaman bahwa faktor internal di dalam diri, di dalam karakter dari remaja itu sendiri perlu dipahami. Bagaimana mereka merasa, perasaan dari dalam diri mereka juga perlu dipahami oleh orang sekitar. Kemudian yang kedua tadi adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini termasuk juga faktor keluarga. Ada anak yang broken home dari perceraian orang tua, tidak ada komunikasi yang baik antara anggota keluarga, atau perselisihan antara anggota keluarga. Ini bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah ini, maksudnya pendidikan yang salah dalam hal keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama atau kurang memberikan pendidikan agama, penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang dimaksud penolakan terhadap eksistensi anak ini mungkin ketika orang tua kurang memberikan apresiasi pada anak atas apa yang telah anak itu lakukan. Kemudian yang kedua, faktor eksternalnya, pengaruh kawan sepermainan yang kurang baik. Sebagai orang tua, sepatutnya harus memperhatikan bagaimana pergaulan dari anak kita. Apakah mereka berkawan dengan orang-orang yang membawa perilaku positif atau perilaku negatif, sehingga hal tersebut sering juga menjadi pemicu atau faktor penyebab kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor eksternal dari komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Bisa jadi dia tinggal di kawasan atau lingkungan yang kurang mendukung, misalnya tidak ada suasana yang bisa membawa pengaruh positif terhadap anak tersebut. Yang ingin saya perjelas di sini, khususnya situasi di kota Yogyakarta, maraknya geng-geng sekolah ataupun geng-geng anak remaja yang seringkali memiliki konotasi yang negatif. Itu juga merupakan faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja. Kenapa saya sebut begitu? Karena ketika seorang anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua atau dari orang terdekat, maka yang dicari adalah kawan sepermainan atau kawan yang ada di sekolah. Ketika dia sedang ingin mengekspresikan apa yang dia ingin ungkapkan yang tidak dia dapat dari orang tuanya, maka dia bisa terjerumus ke pergaulan teman-teman yang membentuk geng sekolah yang memang di sini geng sekolah itu tidak baik dan tidak tidak ada hal-hal positif. Kalau misalnya kita ingin mencari hal positif, tentu banyak seperti kegiatan-kegiatan seni ataupun olahraga. Namun untuk geng-geng sekolah kebanyakan mereka melakukan pengerusakan atau mereka mengganggu ketertiban lingkungan sosial, berkelahi, dan itu membawa hal-hal yang negatif bagi anak tersebut. Kemudian juga ada komunitas. Ya, geng itu merupakan komunitas yang menyebut diri mereka solid dan kompak, tapi harus anak-anak sadari bahwa tidak selamanya yang solid dan kompak itu perlu kita ikuti, terutama yang memiliki kredibilitas yang tidak baik. Tolong tumbuhkan lagi kesadaran dalam diri anak-anak sekalian untuk menjauhi komunitas ataupun geng-geng yang ada di sekolah. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya tidak bermaksud menyampaikan bahwa di setiap sekolah itu ada terbentuk geng, namun seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa anak-anak yang tergabung dalam sebuah kelompok atau suatu komunitas itu mereka memang anak-anak yang kelebihan energi, bisa kita katakan kelebihan energi, sehingga perlu menyalurkan energi tersebut menjadi ke hal-hal yang negatif. Jadi mungkin terbentuknya komunitas tersebut juga di luar pengetahuan dari sekolah, sehingga ini membawa kita ke faktor selanjutnya, yaitu faktor lainnya
itu lebih banyak ke reaksi frustasi diri dari remaja tersebut, gangguan berpikir dan intelijensia pada diri remaja. Biasanya ini terjadi ketika terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Ketika dituntut untuk bisa nomor satu, kadang terjadi terlalu banyak belajar. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Kemudian kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga. Di sini biasanya orang tua yang bekerja, walaupun saya tidak menyebutkan semua orang tua yang bekerja adalah orang yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya, tapi kebanyakan orang tua yang bekerja lebih fokus untuk bekerja daripada untuk memperhatikan anaknya, sehingga mungkin ini perlu disampaikan lagi kepada orang tua atau wali murid untuk meluangkan waktu setidaknya sehari pada saat pulang kerja. Gunakan quality time atau waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Kemudian kurangnya pengawasan diri dari orang tua atau guru. Di sini saya juga tidak mengatakan bahwa di pengawasan di sekolah-sekolah sangat kurang, tapi memang ada kalanya sekolah atau orang tua itu kecolongan, sehingga terjadi tidak menyadari bahwa anaknya ada kenakalan remaja pada anaknya itu. Kemudian dampak negatif dari perkembangan teknologi modern. Seperti kita ketahui bersama, teknologi modern di sini membawa kita pada era media sosial. Media sosial ini sangat amat berperan bagi perkembangan anak. Kita bisa tahu bersama semua berita, baik itu hoax ataupun yang fakta atau hoax, kita semua tercampur menjadi satu dalam media sosial, yang kadang anak-anak itu menerimanya mentah-mentah dan menganggap bahwa itu adalah hal yang benar semua. Jadi mereka merasa ingin meniru tindakan yang ada dalam media sosial itu. Kemudian dasar-dasar agama yang kurang. Dasar-dasar agama ini maksud saya bukannya pelajaran agama di sekolah itu kurang, tapi mungkin selain di sekolah, anak juga perlu mendapatkan pelajaran agama di rumah, terutama dari orang tua. Misalnya mengawasi, kalau di agama Islam, mengawasi apakah anaknya sholat 5 waktu, bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Itu cukup untuk bisa setidaknya menambah pendidikan agama yang bisa mengacu kepada perilaku anak. Kemudian tidak adanya media penyalur bakat atau hobi. Jadi kadang anak merasa saya menyenangi ini, tapi mungkin orang tua tidak suka. Misalnya ya, ini ya, ada anak yang suka main game. Kita tidak tahu sebenarnya anak itu sedang berpikir ingin menjadi seorang desainer game. Itu bisa saja terjadi, tapi kadang orang tua atau orang di sekitarnya tuh mengabaikan keinginan anak tersebut. Kemudian faktor yang lain adalah masalah yang dipendam. Ketika ada masalah, kebanyakan anak-anak mungkin sulit untuk menceritakan kepada orang lain atau kepada orang yang tidak dia percaya, sehingga masalah itu dia pendam dan dia tidak menceritakan. Masalah yang dipendam terlalu lama dan tidak diceritakan bisa menimbulkan perilaku anak tersebut menjadi menyimpang. Kemudian yang terakhir, bosan terhadap kegiatan tertentu. Nah, di masa pandemi ini anak-anak sekolah dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran secara online, sehingga kegiatan tersebut tentu membuat anak menjadi bosan. Dia tidak berinteraksi dengan kawan, dia tidak istilahnya dia hanya di dalam rumah, tidak keluar, tidak tidak berkegiatan di keluar gitu, sehingga dia merasa bosan dan akhirnya mencari kegiatan yang negatif. Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang berbahagia, berikutnya tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Ada beberapa macam bentuk kenakalan remaja yang bisa kita ketahui bersama, yaitu yang pertama penyalahgunaan narkoba, kemudian yang kedua perilaku seksual sebelum menikah atau seks bebas. Ini
biasanya pengaruh dari media sosial yang ketika ataupun sinetron-sinetron yang sudah kadang terlalu vulgar sehingga menyebabkan anak-anak itu menjadi ingin melakukan hal yang belum pantas mereka lakukan. Kemudian perkelahian atau tawuran antar pelajar. Ini biasanya terjadi ketika yaitu saya sebut tadi, anak-anak itu kelebihan energi bergabung dalam sebuah komunitas. Akhirnya mereka mencari kegiatan yang tentunya adalah hal yang negatif, yaitu berupa tawuran antar pelajar supaya mereka tuh mendapatkan kebanggaan gitu, kalau bisa memenangkan dari kelompok lain itu merasa bangga, sehingga disitulah timbul tawuran antar pelajar tersebut. Kemudian kebut-kebutan di jalan raya. Ini juga merupakan hal yang patut kita menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi anak-anak yang belum boleh memiliki SIM. Ini sangat rawan ketika mereka belum boleh memiliki SIM, tapi mereka diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor oleh orang tuanya. Ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama, sehingga jangan sampai para orang tua ataupun guru silakan untuk selalu rutin mengecek anak-anaknya semua menggunakan sepeda motor, apakah mereka sudah memiliki SIM atau belum. Saya rasa kalau usia kelas 1 SMA itu belum waktunya memiliki SIM, sehingga harus menunggu 17 tahun untuk bisa memiliki SIM, dan kalau sebelum itu masih bisa diantar oleh orang tua. Sehingga jangan merasa, kadang-kadang orang tua mungkin merasa saya repot, saya harus kerja, saya nggak bisa ngandelin, biar saja anak saya pakai motor sendiri, toh dia sudah bisa. Jangan merasa seperti itu, tapi turutilah aturan-aturan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan yang sudah mengatur usia berapa yang diperbolehkan mengambil surat izin mengemudi. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja yang lainnya yaitu peredaran pornografi di kalangan remaja, baik dalam bentuk gambar, majalah, video, obat-obat perangsang, nafsu seksual, dan alat kontrasepsi. Nah, ini perlu juga dari pihak sekolah mungkin bisa rutin melakukan inspeksi mendadak, sehingga jangan sampai ada biasanya kan kalau anak-anak remaja itu mereka mencari, ya seperti yang saya bilang tadi, ketika mereka ingin mencari jati diri, mereka rasa ingin tahunya tinggi, jadi apa saja mereka ingin tahu, dan ketika mencoba hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita misalnya. Kemudian bentuk lainnya seperti melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Nah, ini kebanyakan yang terjadi vandalisme di coret-coret dinding, terutama dinding atau di depan toko yang ada di, biasanya itu toko-toko yang sudah lama tutup, kemudian mungkin dirasa tidak ada pemiliknya sehingga merasa bebas untuk melakukan kejahatan. Padahal itu adalah hal yang salah, sehingga jangan sampai hal tersebut dilakukan. Masih banyak yang bisa misalnya dia mempunyai kemampuan untuk membuat gambar yang bagus melalui coretan di dinding, itu masih bisa banyak media-media yang bisa disediakan, misalnya di sekolah, buat sekolah yang dindingnya masih bisa digambar, tapi gambar yang positif, gambar yang bagus, yang mungkin lebih bagus lagi kalau bisa membuat himbauan. Kalau sekarang lagi pandemi, himbauan prokes itu bisa lebih bagus lagi. Bentuk lainnya yaitu membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyeramkan. Nah, ini tadi seperti saya sudah sampaikan, anak-anak yang berlebihan energi membentuk komunitas yang ingin menunjukkan bahwa mereka itu sangar, mereka itu disegani. Nah, itu tolong diwaspadai lagi agar pihak sekolah lebih perhatian lagi terhadap seluruh anak didiknya.
Yang selanjutnya berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan. Ini berkaitan dengan mode karena sekarang semuanya ketika di media sosial muncul mode-mode tertentu, kita kadang-kadang anak-anak itu, remaja-remaja itu nggak mau kalah gitu. Padahal kalau di Jogja ini kan ada kental budaya ketimuran. Kadang kalau di media sosial yang sekarang lagi ngetren tuh TikTok namanya ya. Jadi ada menari-menari menjoget menggunakan pakaian yang kelihatan pusarnya. Itu kan tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita, maka jangan diikuti. Kemudian bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terakhir, minum minuman keras, membolos sekolah. Nah ini sangat jangan sampai terjadi di kota Yogyakarta, sehingga kita ini kan, kota Yogyakarta ini kan kota pelajar, kota budaya, sehingga jangan sampai kita membuat predikat tersebut pelan-pelan memudar hanya karena anak-anak sekolahnya banyak yang melakukan kenakalan remaja. Kita sampai pada apa sih peran orang tua dan guru dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja. Di sini saya ingin menekankan kepada peran orang tua. Peran orang tua dari anak atau siswa itu menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Jadi sejak kecil sudah mulai ditanamkan pola asuh yang baik. Jadi jangan misalnya di waktu umurnya masih di bawah 7 tahun jangan melakukan sebenarnya di semua umur ya, jangan melakukan kekerasan pada anak, itu sangat amat tidak dibenarkan. Itu pola asuh yang salah. Kemudian yang kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Di setiap wilayah, biasanya di setiap desa atau kampung, biasanya ada musola atau masjid yang menyediakan bukan menyediakan atau mengadakan yang namanya TPA. Biasanya tempat di mana berkumpulnya sore hari anak-anak untuk mengaji. Dimulai dari situ, hal sekecil itu anak kita diikut sertakan ke situ itu sudah membekali anak dengan dasar moral dan agama, karena di sana akan otomatis belajar agama, sehingga bekal anak itu di sekolah lebih dalam lagi tentang agama. Kemudian yang ketiga, mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi antara orang tua dan anak ini penting. Kadang kita merasa ketika anak sudah besar semakin sulit berbicara dengan anak kita. Nah, itu jangan sampai terjadi, sehingga kita harus memikirkan bagaimana cara sehingga tiap hari itu harus ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Apakah itu di saat makan, apakah itu kita harus tahu, kita harus paham kapan anak kita bisa mendengarkan kita dengan baik untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Karena pendidikan pertama dari anak itu adalah dari orang tua, sehingga bagi orang tua harus menyadari dengan baik bagaimana bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Biasanya di sekolah-sekolah itu ada grup orang tua atau wali murid. Nah, ketika ada itu harus sebisa mungkin selalu koordinasi dengan guru atau wali murid terkait dengan perkembangan anak, sehingga jangan sampai adanya kecolongan atau tidak tahu ketika anaknya tiba-tiba terlibat dalam suatu hal yang negatif. Yang terakhir, menjadi tokoh panutan bagi anak, baik dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat. Sebagai pribadi, insan manusia, tentunya semakin hari kita harus berkeinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu karena apa? Karena kita merupakan panutan bagi anak-anak kita. Sehingga tanamkan bahwa untuk menjadi lebih baik adalah untuk anak kita juga untuk menjadi lebih baik lagi. Selain orang tua, guru juga memiliki peran yang penting dalam hal penanggulangan kenakalan remaja ini, yaitu bagaimana caranya dengan cara bersahabat dengan siswa. Di sini mungkin sudah banyak guru-guru yang bisa menyesuaikan dengan siswanya gitu. Jadi ada ya, kalau dibilang gurunya gaul gitu, jadi bisa mengerti apa
keinginan siswanya sehingga bisa memfasilitasi dan selalu memberikan perhatian kepada siswa. Kemudian menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, yaitu ya bukan berarti kondisi sekolah yang nyaman adalah mengurangi peraturan-peraturan, tapi buat bagaimana aturan tersebut bisa nyaman dijalani oleh siswa-siswa. Kemudian memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun sekarang di masa pandemi ini pembelajaran online mungkin akan sangat berkurang sekali kegiatan ekstrakurikuler. Namun tidak ada salahnya untuk para guru mencari inovasi baru agar bagaimana caranya kegiatan ekstrakurikuler bisa tetap berjalan walaupun pembelajarannya melalui online. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana bermain, kesenian, budaya, dan olahraga. Ini yang seperti tadi saya bilang tadi, untuk menyalurkan energi-energi yang lebih dari seorang anak itu salurkan ke arah yang tepat, kepada sarana dan prasarana yang tepat, bidang kesenian, kebudayaan, dan olahraga. Ini saya rasa sekolah bisa ya memfasilitasi. Kemudian meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BP atau wakil siswaan. Ini saya rasa sudah berjalan. Setiap guru wakil siswaan itu sangat memperhatikan masing-masing anak didiknya. Jadi yang diharapkan bisa menerima curhatan-curhatan dari anak didiknya sehingga bisa memahami dan sampai ada anak didik yang merasa bahwa dia tidak didengarkan gitu. Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang berbahagia, tibalah pada kesimpulan atau dalam halnya di sini saya ingin menyampaikan juga upaya penanggulangan kenakalan remaja yang telah dilaksanakan oleh kepolisian, yaitu upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh personil dari kepolisian, terutama dari Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas, yaitu Satbinmas dan Satsabarang melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan kenakalan remaja, melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah. Saya yakin ini sudah dulu ya, walaupun sekarang sangat dibatasi kegiatan untuk kerumunan dan memberikan penyuluhan, namun seperti sekarang ini secara tidak langsung saya melakukan penyuluhan kepada Bapak Ibu dan anak-anak semua, sehingga kemudian yang upaya yang selanjutnya penempatan Babin Kamtibmas. Saya yakin di sekolah-sekolah semuanya sudah tahu siapa babin yang ada di situ dan sudah kenal. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait, ya ini yaitu dalam hal Balai Bikmen atau Komisi Perlindungan Anak. Kemudian ada juga himbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Kenapa di sini saya sebut himbauan Kamtibmas kepada masyarakat, yaitu jangan sampai masyarakat itu menjadi penyebab atau tidak mengetahui adanya kenakalan remaja yang ada di wilayahnya, sehingga kita selalu mengingatkan juga kepada masyarakat sekitar untuk peduli terhadap adanya remaja-remaja yang di wilayah mereka. Di sini juga ada upaya represif, yaitu pada saat ada kejadian terkait dengan kenakalan remaja, yaitu pemerusakan atau penganiayaan, itu lebih banyak, terutama kalau pelakunya adalah anak di bawah umur, lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Dikarenakan program Kapolri saat ini yaitu presisi, kita mengutamakan restoratif justice, sehingga penyelesaian semua perkara diutamakan adalah dengan kekeluargaan. Terutama jika anak di bawah umur, mereka terlindungi oleh undang-undang perlindungan anak, sehingga mereka belum bisa berhadapan dengan hukum, atau mereka walaupun ada pembinaan yang telah dilakukan namun belum bisa diperkarakan. Untuk hal tersebut juga kita kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak, dan seperti dinas sosial atau untuk rehabilitasi pada kasus-kasus narkoba, rehabilitasi juga diperlukan.
Untuk itu saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada bahwa kenakalan remaja ini adalah tanggung jawab kita semua, tidak hanya individu dan remaja itu sendiri, tapi orang di sekitarnya seperti orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Semuanya mampu berperan untuk meminimalisir terjadinya kejadian tentang kenakalan remaja. Oleh karena itu, saya menghimbau pada seluruh guru dan seluruh anak-anakku, siswa SMA dan SMK di seluruh Yogyakarta, mari tumbuhkan kesadaran diri kita. Menjadi benar itu keren, menjadi benar taat peraturan itu keren, bukan so idealis ya. So idealis itu ketika orang mengatakan kamu so idealis, jangan merasa kemudian terus Anda jadi tidak mau melakukan hal tersebut. Namun tunjukkanlah bahwa diri Anda itu berbeda. Diri Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Sehingga kejarlah cita-cita Anda dengan hal yang positif. Jangan melakukan hal-hal yang negatif yang bisa mempermalukan nama sekolah dan nama keluarga. Di sini saya, Kompol Indonesia, mengakhiri arahan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua untuk menyadari bahwa kenakalan remaja itu bisa dicegah dan dari sedini mungkin, sehingga dengan tidak adanya kenakalan remaja, kota Yogyakarta bisa menjadi lebih maju dan lebih hebat dalam hal kota pelajar dan kota budaya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.